Itu sudah cukup atau apa ada tambahan lagi Bapak? Untuk Oh, pertanyaan sudah tadi cukup. sebelum. Sudah cukup. Oke, Jadi kita tetap berdasarkan panduan. Kalau misalkan tidak sudah sesuai tapi ada error, ya kita cari tahu dulu. Mungkin ada langkah lain ya. Kita menguasai sistemnya atau penggunaan dari sistem tersebut dulu. Tentunya nanti oke. di dalam pelaksanaannya kita akan tahu nih, oh ini ya seperti itu. Jadi sudah kenal dulu ya. Intinya kita mengenal sistem itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Monggo silakan. Saya yakin semuanya sudah mulai menyiapkan dokumen auditnya. Sudah saya share videonya juga. Ya, sudah ada Pak Fajar dan Bu, eh, sudah ada Bu Astri ya. Jadi monggo gunakan waktunya sebaik mungkin. Ini hanya sampai jam 11.30 aja. Sudah ada Dan Bu ini Sekar ada, juga ya. kayaknya ada pertanyaan di kolom chat Pak. Mm-mm. Silakan Yohanes. Yang lain, kelasnya Pak Erik, boleh bertanya ya. Darren mungkin bisa secara lisan aja ya. Walaupun tidak tampil muka, boleh sampaikan secara lisan. Sudah ada Bapak Ibunya hadir. Monggo, silakan. Ya, di sini sudah ada chat dari Fadlan. Tadi sudah ditanyakan Muhammad Fadlan. Sampaikan aja secara lisan ya, Fadlan. Oke, permisi Pak, ini saya mau nanya pertanyaan saya. Bagaimana BIA memastikan bahwa sistem informasi yang dipakai sekarang itu menyesuaikan keperluan dari pengguna yang terus berubah? Apakah BIA itu ada update ke sistem informasinya atau ketika sistem informasinya itu sudah dibuat publik itu tidak dapat berubah lagi? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi yang sistem informasi yang digunakan oleh BIA tentunya sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada di Departemen BIA ya. Pertama terkait layanan kepada mahasiswa maupun dosen. Nah, apabila ada perubahan-perubahan yang sistem itu sudah dipublish atau go public, nah itu mungkin bisa pembaruan saja ya, bersifat ada tambah-tambahan fitur ya. Jadi tidak berubah drastis. Kalaupun berubah mungkin ya kita menyesuaikan dengan kebijakan atau aturan yang ada, baik itu di cara aturan pemerintah maupun aturan universitas. Misalkan terkait dengan adanya website Merdeka, itu pun kita mengikuti dari regulasi yang ada di pemerintah ya, aturannya bahwa memang ada di kampus itu ada skema-skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di UMN ini kami menyesuaikan dengan merdeka.umn.ac.id yang di mana kegiatan-kegiatan kampus Merdeka ada di website tersebut. Misalkan hal ini dalam Permisi Pak, saya ingin mewakili salah satu orang yang ada di kolom chat, boleh? ya, silakan Mas Yohanes. Silakan. Jadi atas nama Darren Cikal Setiawan, dia ingin bertanya apakah dia memiliki sebuah standar penilaian seperti metrik atau rubrik untuk menilai kesuksesan dari implementasi perubahan di dalam BIA. Kalau ya baik, terima kasih. Untuk menilai ini maksudnya menilai personal eh, per masing-masing staf yang ada di departemen atau biayanya sendiri. Dari BIA-nya sendiri. Kalau untuk penilaian dari biayanya sendiri, kalau dari biaya sendiri kami ada seperti survei ya, survei yang kami sediakan. Nah nanti
Itu ada dua jenis survei terkait layanan yang ada di BIA Services Gedung C, lalu survei internal yang ada untuk menilai BIA support atau back office-nya. Jadi kami mengirimkan survei tersebut ke Kaprodi dan Sekprodi. Nah, nanti akan menilai bagaimana BIA itu layanan yang ada di BIA sudah baik atau belum. Lalu ada seperti tertulisnya juga ya, misalkan ada masukan, kami pun juga menerima itu. Jadi ada dua survei yang kami publish, itu di BIA Services, itu terkait layanan mahasiswa dan dosen. Nanti di sana ada seperti scan QR Code. Lalu yang kedua, untuk menilai di back office-nya, kami ke Kaprodi dan Sekprodi. Nah, acuan tersebut kami jadikan evaluasi untuk peningkatan yang lebih baik ke depannya. Cukup jelas kah? Cukup jelas, Pak. Nah, baik, kita lanjut ke Bita. Dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak. Saya Sabita Ramadhani dari Sistem Informasi Angkatan 22. Saya ingin bertanya Pak, untuk BIA sendiri pernah bermasalah dengan IT outsources nggak Pak? IT, Outsources, pihak ketiga. pihak ketiga. Hmm. Kalau dari pihak ketiga, mungkin yang terkait langsung di sini langsung dengan Departemen IT ya. Kalau Iya, untuk pihak ketiga ini. Betul. Tapi untuk koordinasi secara internal kami langsung saja dengan Departemen IT. Namun apabila ada pihak ketiga, nah itu mungkin dari Departemen IT yang akan, misalkan ada program yang kurang. Nah, nanti dari Departemen IT. Mungkin kita hanya memberikan masukan-masukan saja, misalkan kebutuhan kita seperti apa. Oh, berarti pernah ada kasus ya Pak? Belum pernah ada. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sudah jelas ya, Bita ya. Oke, mungkin lanjut ya. Mungkin yang chat boleh menggunakan suaranya biar kita bisa saling mendengarkan dan teman-temannya juga mungkin punya pertanyaan sama. Silakan yang mau bertanya atau klarifikasi dokumen, mau share screen juga boleh, sudah disiapkan sehingga bisa memberikan kepada Pak Fajar dan Bu Sekar yang sudah siap menunggu pertanyaannya. Silakan, jangan malu-malu. Di sini tadi Darren sudah jelas ya, Fadran sudah jelas ya. Dari Yohanes, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada, Pak. Ya, Oh, satu silakan. lagi ya. Mm-mm. Oke, jadi pertanyaannya itu, untuk sekarang ini, atau pada saat ini, apakah BIA sedang menghadapi sebuah isu atau permasalahan yang lagi diselesaikan dalam konteks atau ruang lingkup IT? Baik, terima kasih Mas Yones. Kalau untuk permasalahan tidak ada ya. Tapi untuk misalkan ide-ide atau kebutuhan-kebutuhan kami selalu rencanakan pada program kerja setiap tahun. Tapi kalau untuk permasalahan tidak ada. Kalaupun ada kendala ya kami langsung saja bisa berkoordinasi langsung dengan pihak IT. Kalau permasalahan yang cukup besar atau ini tidak ada sih isu-isu yang mungkin menghambat pekerjaan kami. Berarti untuk waktu dekat dari beberapa bulan lalu atau setidaknya beberapa minggu lalu sampai sekarang tidak ada isu permasalahan yang lagi dihadapi BIA untuk diselesaikan gitu. Isunya tidak ada sih. Mungkin yang waktu lalu ya saat pandemi COVID ya. Kalau untuk jadi kita ada peralihan nih yang tiba-tiba mendadak dari onsite jadi online. Tapi itu pun kita sudah atasi dengan cukup baik. Tapi untuk yang beberapa waktu lalu tidak ada. Jadi kita sudah Baik, berjalan sesuai timeline-nya. baiklah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Yohanes sudah bertanya, Pak Fajar juga sudah menjawab.
Tapi sampai sekarang ini masih belum ada yang menampilkan dokumen audit nih. Apakah sudah yang memindahkan yang seperti yang dijelaskan ke dokumen audit? Dipersilakan yang mau saya screen. Ditunggu. Atau masih mau bertanya lagi jika ada yang berkaitan dengan domainnya yang kurang jelas. Jadi ini akan menjadi masukan buat hasil domainnya ya. Silakan. Permisi Pak, ini saya mau nanya tentang domain saya. Apakah BIA itu pernah mengalami isu dalam manage vendor apakah BIA pernah mengalami isu dalam manage vendor third party atau provider saat lagi mengimplementasi sistem atau solusi untuk BIA? Pernah ada masalah, pernah ada challenges Pak? Mungkin pertanyaannya boleh diperjelas lagi. Maksudnya dimaksud dengan challenges itu gimana? Challenges itu kayak seperti masalah-masalah yang BIA itu pernah mengalami pas ketika menggunakan vendor atau pihak ketiga yang di luar BIA. Pernah ada masalah gitu nggak Pak? Apakah pertanyaannya mirip dengan yang temannya tadi, vendor, pihak ketiga juga? Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin untuk masalah-masalah tidak ada Pak, tapi ya mungkin terkait kebutuhan-kebutuhan ya kita sudah sampaikan dan itu sudah dipenuhi juga ya. Jadi tidak ada masalah dengan vendor pihak ketiga. Oke, terima kasih Pak Fajar. Yang Karena sudah kami ya baik, karena kami dibantu IT juga. baik, Pak Fajar, apakah cukup jelas? Mohon perkenan. Jelas Pak. Jika kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Kepada yang lain, yang banyak nih ada sekitar 57 mahasiswa dari kelas Pak Erik dan saya. Masih banyak waktu. Dipersilakan untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan. Pasti dari semua yang aktivitasnya kan banyak tuh topik-topiknya, dan itu bisa dijabarkan atau diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditanyakan untuk menjadi masuk ke skala penilaian nantinya. Nah, maka itu harus ditanyakan apakah nanti menyesuaikan nilainya yang mau ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan nanti bingung mau ngasih nilainya berapa. Silakan pada semua mahasiswa-mahasiswi kelas Pak Erik dan saya untuk bertanya. Buka dokumennya juga boleh, sampaikan yang mana yang ingin ditanyakan. Ya, Vita silakan. Saya ingin bertanya lagi. Bia pernah nggak menyanyiakan sistem gitu, Pak? Jadi kayak ada satu sistem yang tidak terpakai, akhirnya dibuang aja gitu. Jadi kayak menyanyiakan resources. Apakah pernah seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sabita. Wah, tidak pernah sih untuk menyanyiakan sistemnya. Jadi sistem kami atau sistem yang di UMN ini kami gunakan seluruhnya. Misalkan dari yang ada di MyOMN sampai dengan Gapura, Akademi.UMN, nah itu kami gunakan semuanya untuk menunjang kebutuhan dari operasional BIA sendiri maupun koordinasi dengan departemen lain. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Sama Mbak Sabita. terima kasih Pak Fajar dan Vita. Kita lanjut dengan Sama-sama, Pak. kelompok berikutnya. Ya,
Masih banyak nih kelompoknya yang punya pertanyaan, dipersilakan. Jangan malu, walaupun pertanyaannya sederhana, akan tetap dijawab oleh Pak Fajar dan Bu Sekar. Dipersilakan. Masih ada cukup waktu. Dari timnya Balkis, ada? Atau timnya Clarissa? Ayo, silakan. Timnya Melisa, Melisa Triana. Atau dari kelasnya Pak Erik nih, Johannes, silakan. Ayo, ini sudah disiapkan waktunya buat semuanya untuk bisa bertanya. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Apakah sudah? Ya, bisa silakan. Maaf Pak, mau bertanya lagi. Untuk BIA sendiri pernah ada masalah sama staff IT tidak? Misalnya menurut BIA ada staff IT yang kurang kompeten begitu, kurang berskill. Eh, Pernah tidak Pak ada masalah seperti itu? Mbak Sabita, baik, terima kasih. Masalah dengan staf IT. Hmm, saya sedang memikirkan. Sepertinya tidak ada ya. Jadi staf IT sangat membantu sekali, terutama kami di bagian operasional, kelas juga. Misalkan ada kendala-kendala apa, kami koordinasi melalui grup. Ada grup WhatsApp sendiri, jadi mudah-mudahan diharapkan responnya juga cepat ya. Misalkan ada dosen yang kendala apa di kelas, kami langsung infokan di situ. Walaupun memang memerlukan waktu ya antara gedung ke gedung, tapi mereka sudah eh, ada personel yang sudah standby mungkin di sana. Tapi tetap saja keterbatasan personil itu memang ada. Jadi untuk ada beberapa gedung, ada beberapa ruangan kelas perkuliahan. Nah itu mungkin ada beberapa yang misalkan tidak bisa menggunakan proyektor atau apa. Itu kami biasanya langsung koordinasi ke grup WhatsApp terkait. Jadi responnya cukup baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Fajar dan Vita. Ini kayaknya banyak dari Vita ya, tapi nggak apa-apa. Sangat baik sekali udah mulai memahami deskripsi-deskripsi dari activity-nya. Pada kelompok lain masih dipersilahkan. Ayo dibuka Permisi catatannya. Kak, Ya, silakan izin Jesse. bertanya. Silakan. Kayak saya masih keinget yang kemarin sistem OBE itu. Nah, jadi sebelum apa ya, sebelum sistem OBE ini dibuat, mungkin bahasa kayak gitu, ada ini gak sih kayak mungkin dia yang ngasih tahu ke IT, oh dia butuh ini biar mempergampang, atau emang ini pure dari IT-nya aja dan dia tinggal pakai. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jesse. Jadi di sini pihak yang terlibat selain dari dia ada Biro Penjaminan Mutu Internal dan Departemen IT, mungkin dari BPM, Biro Penjaminan Mutu Internal koordinasi juga dengan Prodi ya. Jadi tidak hanya di Departemen IT saja, namun ini masukan-masukan sistemnya juga dari dia bersama PPMI atau Biro Penjaminan Mutu Internal terkait kebutuhan-kebutuhan apa saja, misalkan dengan adanya UBE itu bisa memetakan nilai masing-masing soal di situ untuk menentukan capaian-capaian apa. Nah itu tentunya kami memerlukan Departemen Biro Penjaminan Mutu Internal ya. Jadi standar-standarnya seperti apa? Apakah sudah sesuai belum? Nah nanti untuk eksekusinya Departemen IT. Oh, berarti emang dari awal itu yang minta dari Bia dulu gitu ya sama si Biro tadi. Yang minta. Oh, yang menginisiasi maksudnya. Iya. Jadi dari dia dan BPMI atau Biro Penjaminan Mutu. Terima kasih Mbak Desi. Oke, Pak.
Oke, kelompok Desi sudah bertanya dan kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu ya. Timnya Eva, apakah sudah menyiapkan pertanyaannya? Tim? Maaf Pak, saya izin bertanya lagi ya. Ya, silakan. Pak Fajar, jadi kalau misalnya mau apa ya, penilaian penilaian atau evaluasi sistem yang dipakai itu biasanya di mana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Jess. Penilaian evaluasi sistem, ini mungkin ada, misalkan kita ada rapat koordinasi ataupun evaluasi yang kami berikan ke Kaprodi dan Sekprodi. Di situ kan nanti ada menilai bagian-bagian di Biro Informasi Akademik. Nah, misalkan di bagian information system itu tentunya mengelola terkait dengan UBE. Nah, tentunya untuk Merdeka tentang Merdeka, yang lain tentang yang lain. Jadi penilaiannya dari masing-masing section yang ada di GN sudah cukup. Jadi per sectionnya sudah dinilai. Tapi untuk yang evaluasi sistem, tentunya kami seperti ada rapat misalkan rapat rutin yang kami adakan. Jadi di sana membahas evaluasi. Tentunya tidak hanya evaluasi sistem, tapi ada evaluasi yang lain juga. Oh, berarti segala diskusi, pembahasan, evaluasi gitu-gitu emang via rapat gitu ya Pak, secara offline. Secara offline ya, baik. Secara langsung betul. Jadi memang kita ada rapat rutin. Di situ kami membahas tentang evaluasi. Misalkan ada kendala-kendala atau apa, kami bahas di sana, lalu mencari solusinya seperti apa. Baik Pak. Oke, permisi Pak. Jadi saya mau nanya pertanyaan ini. Di BI itu dalam ruang lingkup IT ataupun OBE, apakah pernah ada hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi, atau ada hal yang tidak diinginkan yang BI itu waspadai bisa terjadi di ruang lingkup IT ataupun OBE? Baik, terima kasih Mas. Hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalkan kalau OBE itu kan ada kaitannya integrasi nilai dari OBE ke MMN. Nah itu bisa jadi nilainya tidak sesuai. Tapi setelah kita telusuri ternyata memang dari hasil inputannya ada yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi secara sistemnya sih sudah, kalau misalkan kita inputnya betul sesuai template, kalau misalkan kita unggah, nah itu harusnya sudah sesuai saat integrasi. Nah, masalah-masalahnya mungkin di penghitungan saja sih dari masing-masing inputan nilai. Misalkan ada 5 soal, soal 1, 2, 3, 4, 5, ada yang persenannya mungkin tidak sesuai. Mungkin seperti itu saja dari humannya saja. Tapi kalau misalkan dari teknis, misalkan kayak servernya rusak atau mungkin kayak data itu pernah terjadi gak Pak? Kayak server rusak atau tidak data. jangan tidak pernah. Tapi apakah BI itu waspada itu bisa terjadi? Kalau terkait mitigasinya tentunya di Departemen IT ya yang mengelola. Jadi mungkin ada backup atau apa nih. Tapi kalau pernah terjadi atau tidak, ini tidak pernah. Jadi dan kami harapkan tidak. Jadi kami juga sampaikan juga mungkin waktu sosialisasi. Misalkan dosen-dosen mau backup nilainya, itu bisa langsung download saja setelah nilai itu diinput. Jadi untuk jaga-jaga juga. Gimana Mas Fadlan? Jelaskah? Atau sudah jelas?
Yang ingin bertanya masih dipersilakan. Jika sangat sedikit yang bertanya, mungkin kita akan sampaikan jam 11 saja. Tapi kalau masih banyak bertanya akan sampai jam 11.30. Silakan yang ingin bertanya atau menyampaikan dokumen auditnya, boleh saya screen. Dan hal ini akan masuk penilaian ke dalam dokumen audit ya. Dipastikan sudah semuanya ini ya, maksudnya tercapai semua pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sehingga dokumennya bisa dikasih nilai. Jadi nilainya 0 sampai 100, apakah nanti jawaban dari Pak Fajar dan Bu Sekar itu menjadi panduan nilainya. Jadi mungkin dapatnya domainnya apa, turunannya apa, jadikan itu pertanyaan dan jadikan itu hasil penilaian juga. Silakan yang mau tanya. Masih adakah? Cukup jelaskah semuanya? Kelasnya Pak Erik juga boleh ya, Bita silakan. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Satu lagi. Untuk dia itu pernah nggak sih ingin mengembangkan suatu sistem tapi terhalang sama teknologi yang ada? Jadi kayak ya itu teknologi yang ada. Bagaimana? Apakah pernah? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sabita ya. Untuk terhalang teknologi yang ada, tidak ya. Mungkin ide-ide saja yang kita perlukan untuk program kerja pada setiap tahunnya atau 5 tahunnya secara strategisnya. Jadi untuk terhalang teknologi, kita sudah diberikan teknologi yang baik ya. Mungkin dari internal maupun sumber daya yang lain. Jadi tidak ada halangan untuk teknologi. Paling Oke. ya kita perlu ide-ide inovasi-inovasi terus secara terus-menerus saja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, Benedict. Pak, saya mau nanya, kan BIA kan punya peraturan dan regulasi ya Pak. Kalau misalnya ada orang ya atau misalnya ada staff dari BIA yang menyalahgunain sistemnya, itu ada penanganan tersendiri nggak? Atau misalnya ada cara BIA menanganin penyalahgunaan gitu, misalnya itu apa dibawa ke jalur hukum atau misalnya ada. Halo, ya, Mas Benedict ya. Halo, suara saya terdengar? Halo, ya. Ya, ya, baik. Jadi untuk penggunaan informasi ini, misalkan kami di layanan itu memang sudah diberikan hak akses masing-masing ya, tentunya ada pembatasan-pembatasan aksesnya. Yang pertama itu, jadi tidak bisa misalkan personel ini mengurusi yang lain. Jadi menu yang ada diberikan ke kita itu berbeda-beda sesuai dengan section yang ada. Nah, yang pertama itu. Nah, kalau misalkan dari misalkan ada kejadian tidak diinginkan seperti itu, tentunya secara organisasi WMN ini ada aturan. Nah, nanti secara tegas mungkin bisa berujung dengan sesuai aturan yang diterapkan. Tapi untuk sejauh ini kami selalu melaksanakan rapat rutin ya. Jadi kami pasti ada kontrol di situ terkait kontrol dan pengawasan. Misalkan ada yang kendala atau apa, atau misalkan di sisi sistem ini kok berbeda atau apa. Nah, itu segera kami sampaikan. Jadi sudah termonitoring dengan baik ya, pengawasannya juga dari sisi internal. Dan dengan adanya hak akses itu tentunya itu akan mengikuti seperti berjenjang ya, misalkan personil A melakukan ini, personil B ada misalkan approvalnya. Jadi kita cek lagi nih, seperti ada bertingkat. Nah, kembali lagi, kita kembalikan lagi ke individunya juga. Jadi kita harapkan untuk masing-masing personil dia di sini melakukan tugas dan tanggung jawabnya, lalu
menggunakan integritasnya juga ya. Gitu. Dan kami berharap untuk selanjutnya dan sampai kapanpun personil BIA menjaga integritas tersebut. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Dan untuk aturan di perusahaan atau organisasi ini sudah cukup jelas. Gimana? Jadi ada Eva, kontrolnya, iya. baik Pak Fajar. Jelas, Eva, Pak. Makasih, Pak. jelas ya. Terima kasih Pak Fajar dan Hevel. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan. Halo, Ya, saya Neon dari kelasnya Pak Erik, kelas G. ya Mau silakan. nanya, gimana BIA itu ngatur lisensi software yang dimiliki? Ya. Apakah ada pengecekan reguler gitu terhadap jumlah lisensi yang dimiliki dan jumlah device yang Maaf, digunakan? bagaimana? Gimana caranya BIA ngatur lisensi software yang dimilikinya? Suaranya terputus. Halo, halo. Gimana BIA mengatur lisensi software? Oh, kalau itu, halo, ya sudah terdengar, Mas. Tapi Ya, tadi agak terputus. Jadi untuk lisensi software, ini mungkin ke Departemen IT ya, kami sebagai pengguna saja. Jadi pengguna dan misalkan kita memberikan masukan, tapi terkait dengan lisensinya itu langsung ke Departemen IT. oh oke, baik. Jadi kalau Iya, kayak pengecekan gitu, misalnya apa kayak lisensinya mau di-upgrade atau apa, itu dari IT semuanya ya? betul, betul dari IT. Jadi misalkan ada perlu upgrade atau mungkin ada notif atau apa, kita ya bisa dari IT-nya langsung atau mungkin kita bisa info ke IT. Baik, terima kasih. Misalkan ada notifnya ya, kita pasti akan aktif untuk koordinasi dengan Departemen IT. Oke, Tapi untuk makasih. yang mengelola dari IT sendiri, Departemen IT. Oke. Iya, sama-sama Mas. Ya, masih dipersilakan. Yang lain? Apakah sudah terwakilin semua untuk dokumen auditnya? Jadi ini domain yang pertama dulu ya. Jadi mungkin ada 2 domain. Mungkin domainnya APO, silakan fokus di APO dulu. Nanti Kamis depan adalah pertemuan terakhir, dokumen berikutnya. Fokuskan di domain yang berikutnya juga. Jangan lupa nonton video saya ya. Saya udah share video di link bagaimana memindahkan dari toolkit ke dalam dokumen audit. Bagi yang belum nonton dan bingung, tolong ditonton dulu sehingga nanti tidak bingung memindahkan dari toolkitnya, summary-nya ke dalam dokumen audit. Di grup lain juga saya sudah share semua file memindahkan, dan hari ini menjadi klarifikasi untuk menanyakan ke audite, ke Pak Fajar dan Bu Sekar, untuk memastikan mau dikasih nilainya berapa. Tertinggi nilainya 100, ada sampai 0, mungkin berapa nilainya ditentukan, apa di tengah-tengah dan sebagainya. Setelah, ya, Awan silakan. Halo Pak, nama saya Wan Farel. Saya ada pertanyaan. Bagaimana BIA memastikan bahwa data mahasiswa yang digunakan untuk pengambilan keputusan akademik selalu akurat dan terkini? Ya, baik. Terima kasih Mas Awan. Data yang digunakan akurat dan terkini ya. Ya, memang harus sesuai seperti itu ya. Data yang kami gunakan tentunya harus yang akurat dan yang terkini. Misalkan untuk pengambilan keputusan terkait kita mengisi data akreditasi, itu kita menggunakan data-datanya tentu yang data yang terbaru ya, sesuai dengan faktanya. Misalkan lulusannya sekian ada berapa, semester ini ada berapa, lalu misalkan yang lain-lain yang diperlukan. Jadi memang data ini sangat penting, kami sangat penting sekali terhadap data ya. Tentunya selain internal, kami juga menggunakan data itu untuk pelaporan. Nah, pelaporan itu tentunya akan sangat penting sekali terhadap universitas juga ya. Jadi dengan adanya pelaporan, universitas dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap regulasi pemerintah yang ada. Jadi kami mulai dari hal terkecil yang kami lakukan di operasional, itu data-data yang kami gunakan itu sesuai dan yang terkini dan valid. Jika ada perubahan, kami segera lakukan, misalkan ada pembaruan.
Nah, dari situ kami ujungnya ada di pelaporan yang dilaporkan setiap semesternya ke pemerintah atau melalui channel-channel yang sudah disediakan. Jadi ada pelaporan. Ya, untuk pengambilan keputusan sendiri pun juga dapat menggunakan data-data yang sudah kami kelola tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Awan, sudah. Yang lain mungkin masih ada waktu. Silakan. Masih adakah pertanyaan? Dipersilakan. Yang mau bertanya, masih ada waktu. Cukup jelaskah semuanya? Halo Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Melati. Jadi metode implementasi IT apa yang paling sering digunakan dalam eh, BIA saat pengoperasian kayak MyWomen atau Union? Metode implementasi itu maksudnya kita penggunanya seperti apa ya? Kayak lebih dominan menggunakan Agile atau DevOps atau tradisional, Pak? Oke, tradisional. Kalau untuk MyMoment sendiri, untuk yang saya tahu menggunakan PeopleSoft ya. Tapi untuk jenisnya seperti apa, tadi saya kurang paham. Tapi untuk pengguna, ya, bagaimana Pak? Mohon izin Pak untuk meluruskan sedikit Pak. Jadi Ya, yang ditanyakan oleh tadi siapa namanya? Sorry, namanya? Melati, Pak. Ya, Melati ya. Melati kan nanyanya DevOps atau apa itu lebih ke IT. Sedangkan di Pak Fajar itu lebih ke BIA. Jadi Pak Fajar tidak terlibat dalam pembuatan aplikasi secara IT. Jadi Pak Fajar menjawabnya PeopleSoft itu aplikasi yang sudah tinggal pakai. Jadi untuk yang ke arah Melati mungkin lebih tepatnya ke IT. Mungkin itu masukan dari saya. Oke, baik Pak, terima kasih. ya. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak. Yang lain masih ada waktu, silakan. Mungkin ada yang sudah jadi dokumen auditnya, mau disampaikan aja boleh. Nanti kita lihat sama-sama. Boleh share screen. Nanti saya bantu menjadikan sebuah pertanyaan. Ada yang sudah siap? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Melisa. Atau masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Silakan yang masih ingin bertanya. Jujur bingung, Pak. Oh iya, Jesse, nanti di pertemuan ke-6 itu saya masuk ke kelas ya. Nanti saya akan bantu menjelaskan mana yang bagian bingung akan saya coba bantu jelaskan ya. Sementara masih kelas asinkron dulu. Ke 3, 4, 5-nya. Pertemuan 6 nanti saya meluruskan mana yang mungkin perlu ditanyakan. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita sampai 11:05 ya, Pak Fajar dan Bu Sekar. Informasi untuk kelas yang hari Senin, Prodi SI, dan saya dapat info dari Bu Sur, Prodi SI, bahwa yang kelas Senin, yang GRC, kelas B, tolong hadir ke dalam function hall.
ada visiting profesor dari Malaysia, dan kehadirannya itu akan dihargai menjadi pertemuan ke-6, akan diabsen oleh ketua kelas. Jadi pertemuan 6-nya tidak perlu hadir, cukup di hari Senin saja dengan memakai jas alma maternya. Yang harinya bukan hari Senin tetap berjalan seperti biasa. Baiklah, waktu sudah menunjukkan 11:05. Terima kasih kepada Pak Fajar dan Bu Sekar sudah mau hadir ya. Sama-sama. Terima Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih juga Bu Sekar. Pada semua mahasiswa-mahasiswi, acara sudah selesai, boleh leave room-nya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Sama-sama. Terima kasih Pak Fajar dan Bu Sekar dan semua mahasiswa. Bagi Bapak Ibu juga boleh leave, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, dan siapa yang bersuara? Sama-sama. Ya, Melisa, izin breakout room. Ini di-share ya. Nanti habis ini saya rekam, letakkan di link yang sama ya. Jadi ada 3 video kan sudah di sana. Nanti ini jadi video yang keempat. Sama-sama. Ya, Melisa. Marcel apa? Sudah terbaca masa? Permisi, Pak. Ya, Yosua. Saya Yusran Tansil dari kelas yang Pak Rudi ajar. Saya ingin bertanya, Pak, untuk alurnya ketika nanti kita sudah selesai mengisi untuk DF-DF ini, kita untuk mengompilasikannya menjadi informasi yang konkret di audit itu seperti apa ya, Pak? Nah, sudah nonton video yang dokumen audit saya? Kebetulan belum seluruhnya sih, Pak, karena masih bingung juga terkait dengan manajemen itu Baik, saya yang ada. Saya jelaskan sekarang ya. Ya, boleh. Oke, sebentar saya bukakan filenya dulu. Nanti di COVID. Sebentar, saya aktifkan dulu datanya. Buka file Excel-nya masih loading. Apakah sudah terlihat semuanya? Iya, Pak, sudah terlihat. Nah, jadi di sini saya mengulangi. Kan sudah disiapkan nih pertanyaan-pertanyaan kemarin di minggu pertama, itu DF1 sampai DF5. Ya, mengisinya tinggal menyesuaikan. Apakah ada perkembangan? Kalau tinggi kita kasih 5. Kalau dia rendah, isinya 1. Tapi kalau ternyata dia tidak banyak perkembangan, mungkin isinya 3 saja, masih normal aja. Dan ini bawahnya akan menyesuaikan. Karena kita udah mengisi 2, 3, 4, 5, maka minggu kemarin ada minggu kedua, itu kita isi yang DF6 sampai DF10. Nah, setelah DF10-nya terisi dengan baik, maka dia akan mengakumulasi menjadi summary. Summary ini kita coba perbesar ya. Seperti catatan pakar, urgensinya itu harus di atas 80 atau 85 menjadi
domain yang terpilih. Nah, kita lihat mana yang tertinggi. Ternyata ada APO 04 nih yang terpilih. Berarti APO 04 domain ini akan masuk ke dalam dokumen audit. Satu lagi ada nggak, kita lihat? Oh, ada APO 07. Jadi APO 04, APO 07, sama APO BAI 06. Karena kita hanya ada 2 kali di dokumen audit, kita hanya pilih 2 aja. Jadi kita pilih yang tertinggi, jadi 95 APO 04, dan yang 100 yang paling parah BAI 06. Setelah kita memilih APO 04, kita membuka satu file Excel yang saya kemirin namanya, apakah ini sudah tampil juga? Belum ya? Izin saya lagi ya. Dan ini. Jadi APO 04 ya. Nah, di sini kita lihat ke atas, cari ini nih, APO 04. Nah, APO 04 itu berarti ada berubah sama Maintenance Awareness INT atau ini. Nah, di sini APO 04-nya kita akan mengambil ke sampingnya. Lalu yang menjadikan masukan ke dalam dokumen auditnya mengambil dari activity-nya. Kita lihat lagi APO 04-nya. Tadi yang sudah domain yang terpilih adalah APO 04. Nah, APO 04 itu ada berapa banyaknya? Nah, APO 041, APO 042, APO 042-nya ada 2 lagi. Di sini APO 04-nya 3. Ini masuk menjadi sebuah dokumen audit. Nah, yang pertanyaannya ngambil dari activity ini. Jadi ya, APO 01 ini yang mau ditanyakan yang tadi. APO 041, APO 042, 042, ini jadi pindahkan ke dokumen audit. Dokumen auditnya gimana contohnya? Saya buka lagi contohnya. Tunggu saya tampilkan dulu loading. Saya stop share, saya share kembali. Ini. Nah, tadi kenanya apa? COVID 2019, tinggal diedit, APO 07. Setiap APO kosongnya itu jadikan uraiannya ke sini, APO 071, pindahkan activity-nya ke sini. Nah, kalau APO 07-nya 1, activity-nya ini, lalu di sini ratingnya memberikan nilainya, sudah ada aturan di bawahnya, 0 sampai 15, 15, 50, sampai 100. Tinggal kita mau kasih nanti nilainya berapa ini, 85 kah, 75 kah, 100 kah. Dari pertanyaannya baku ya, dari activity, pindahkan aja ke sini semua. Jadi kalau APO 07-nya itu banyak, APO 071, 2, 3, 4 dipindah semua ke sini. Nah, nanti baru diisi ke sini. Nah, siapkan, hari ini adalah APO 07, minggu depan kita lihat lagi toolkit-nya. Toolkit-nya, misalnya toolkit-nya minggu depan itu yang tertinggi adalah yang 100 tadi. Yang 100 tadi itu BAI 06. Berarti BAI 06 ini yang menjadi dokumen audit yang berikutnya. Kasih nilai. Cukup jelas kah kira-kira? Filenya sudah saya kasih semua di grup lain. Ya, Joshua. Dan yang Baik Pak, saya mau cek dulu itu sepertinya yang untuk manajemen governance itu belum Pak dikirimkan. Sudah. Sebentar saya cek kembali ya dulu Pak. Iya. Dan video linknya Oh juga ada. Sudah ada termasuk Pak. link video yang saya itu juga sudah menjelaskan seperti ini. Baik Pak, oke. Makasih Pak. Ya, silakan menonton, pelajari, dan gunakan. Oke, kalau tidak ada lagi, boleh leave workshop room ini. Silakan lanjutkan. Nanti pertemuan ke-6 saya masuk kelas, saya akan meluruskan semuanya supaya lebih paham lagi apa yang dikerjakan. Pak, Ya, permisi. ya. Izin pastikan lagi. Jadi kan tadi kan misalnya yang APO tadi kan yang tertinggi 100 tuh. Terus kita ambil yang APO 12 berarti dia paling tinggi. Terus kita perlu ambil 2 ya APO-nya itu. Karena Kalau saya lihat tuh tadi APO sama EDM yang paling tinggi. Berarti APO-nya ambil 2, EDM ambil 2 gitu, Pak. Bukan. APO dan BA itu sudah berarti 2.
Oh, jadi Apo-nya ambil satu Nah, dan EDM ambil satu itu ya, udah 2 gitu. ya, APO-nya kan kenanya ada kodenya lagi kan, APO 07 misalnya. Itu satu Mm-mm. domain berarti, satu domain APO 07. Nah, APO Oh, 07-nya buka di yang tadi yang general yang tadi yang file namanya governance management tuh. Di dalamnya ada turunan lagi APO 071, APO 072, APO 073. Nah, itu yang mau dipindahkan ke dokumen audit. jadi dari Apo yang sudah kita pilih, kita tinggal langsung ikutin yang jabarannya itu. Iya, Itu udah ini nih, oke. misalnya, Heeh. anggap aja Angel tuh APO 04 nih. APO 04 Mm-mm. tuh banyak nih, lihat di activity-nya. Nah, ini nih, lihat ya, APO 01 ada berapa? Nah, APO 01 misalnya. Nah, ini yang activity ini pindahkan ke dokumen audit. 1, 2, Activity-nya. activity ada kan? Sheet activity. Yang sheet kedua. Buka Excel-nya. Ini sudah saya share. Hmm. Mm-mm. Nah, ini kan tinggal ikuti aja. 1, 2, 3, 4. Pindahkan ke dokumen audit. Yang ini mau ditanyakan. Hanya sampai di sini aja. Angka 01 berarti ada 4 Ah, pertanyaan. Nah, ini jadikan bahasa Indonesia, ubahlah jadi pertanyaan yang menyesuaikan dengan dia. Misalnya minggu depan oke. BAI. Nah, tinggal ikut aja BAI. BAI ada di bawah biasanya. Nah, BAI berapa? BAI 6. 601, 601 ini pindahin ke dalam dokumen audit. Nah, ini yang dimaksud Bu Melisa, tampilkan dokumen auditnya, tanyakan apakah sudah sesuai seperti ini kah, boleh ubah jadi bahasa Indonesia ini atau tetap dual bahasa Inggris dan Indonesia bawahnya. Pastikan ini sudah ini, kalau dia tinggi 100, sangat rendah 0, ambil tengah-tengahnya mau kasih berapa, 60, 70 dari menjawab itu yang mau kasih nilai. Nyambung ya? Aman, Pak. Makasih ya, Nah, Pak. ya, sama-sama. Ada lagi Oke, kira-kira? benar. Kalau nggak ada, silakan boleh leave semua dari breakout room atau mau masuk kelasnya Bu Melisa juga boleh untuk menambah pengalaman. Mungkin mereka belum selesai. Oke, semuanya saya izin leave juga ya. Silakan pindah ke room 1 atau main room silakan. Ya, Yosua, Baik, Pak. Terima kasih. ya, Delsa, ya, Jonathan, Delsa, Adit, silakan boleh pindah ke room 1 atau leave